semakin dekat dengan kiamat, semakin luntur iman umat Nabi SAW, semakin banyak maksiat, maka pastikan diri kita duduk dalam circle yang Islam, bi'ah Islamiyah, suasana persekitaran yang ingat Allah, kawan-kawan yang ingat Allah, tempat kerja yang ingat Allah, keluarga yang agungkan Allah dan akhirat. InsyaAllah sampai akhir hayat kita selamat kita menyebutkan, mati dalam keadaan menyebutkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Palestina diserang, dia cuma bisa berdoa, bisa menangis, tidak punya kekuatan, hubbud dunia, ketakutannya begitu tinggi. Tapi pernah menyampaikan nanti akan tiba masanya posisi orang-orang Islam itu dikerubungi, dipermainkan oleh orang-orang yang memang tidak senang dengan kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh nilai-nilai Islam itu. Nah, ada posisi orang Islam itu nanti diperebutkan demikian. Ada aliansi-aliansi besar, kekuatan-kekuatan besar melihat orang Islam, tempat di mana orang Islam tinggal yang mayoritasnya Muslim atau negara Islam, pokoknya nggak boleh berkembang. Ini jadi objek saja. Dunia ni dah tak lama, zaman ini berada di penghujungnya. Kalau kita tidak berubah daripada sekarang, kita akan berada dalam kelompok orang yang rugi dan dibinasakan oleh Allah. Kalau kita tidak berubah daripada sekarang, tidak bersungguh-sungguh nak jadi orang baik, dalam keadaan sampai kepada saat hujungnya, dalam keadaan zaman dan dunia ini berada dalam saat kebinasaannya, maka kita masih duduk dalam kelompok orang yang rugi, dalam kelompok orang yang dibinasakan. Sebab itu saya ajak, sebelum akal kita dicabut oleh Allah, tafakurlah, aku sekarang macam mana, amal soleh aku macam mana, hubungan aku dengan makhluk macam mana. Mending ya kalau ada Nabi, sehingga kebenaran itu bisa diperlihatkan seterang mungkin. Tapi setelah tidak ada Nabi, sementara fitnah-fitnah itu masih eksis, bagaimana kita bisa memahaminya? Nah, inilah yang terkait dengan apa yang Rasulullah sampaikan, bahwa setelah kebenaran pada Quran dan Sunnahku terhenti, maka kebenaran berikutnya yang akan muncul bagi umatku sampai hari kiamat adalah mimpinya orang-orang beriman. Ru'yatus shadiqah minal mu'minin, mimpinya orang-orang beriman. Nah, maka mimpinya para ulama keturunan Rasulullah SAW banyak bermimpi tentang ini. Nah, itu bisa menjadi clue bagi kita untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya untuk kita perjuangkan. Maka munculnya tokoh-tokoh yang fenomenal karena mimpinya. Seperti sekarang Imam Mahdi, ada sosok dikaitkan Imam Mahdi ini kepada Muhammad Qasim kayak gitu. Nah, hal-hal semacam ini juga ini bisa menjadi bagi kita clue untuk kita memahami hal-hal yang selama ini menjadi misteri. Yang mana kalau ini kita kaji secara ilmiah, itu akan menuntun kita pada kebenaran yang sesungguhnya. Ujung-ujungnya akan kembali kepada kausa prima, dan itu adalah Allah. Allah adalah I am. Pada akhirnya akan kepada Allah. Dan inilah hidayah yang Allah berikan bagi orang yang konsekuen dengan hati nuraninya, dengan akal sehatnya, dan dia berharap ingin menemukan kebenaran yang sesungguhnya. First of all, I want to introduce myself. My name is Muhammad Qasim. I am from Pakistan. I am Sunni Muslim, and my Aqidah is there is no God but only Allah. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatamun Nabiyyin, is the last and the final messenger of Allah. And I am a simple ummati of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'm seeing these dreams since the age of 17 years, and I never shared these dreams with anyone. But in 2014, Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordered me to share these dreams with others. My dreams is about end of times. And I have seen World War III also, Ghazwatul Hind. I have seen Yajuj Majuj coming out, Isa alayhi salam descending from the sky, and Dajjal also come out. And that there is a main message of my dreams is to avoid shirk and its form. Why Muslims are weakened today
and how Muslims can get united and rise again, and how Muslim Ummah get their low status back. When we avoid shirk and its form, then Allah will help us. And when Allah will help us, then we Muslims started to rise again, Islam will rise again, and this is my main message of my dreams. Dengarkan ini baik-baik. Jangan nilai Muhammad Qasim dari penampilannya. Kita semua tahu, yang penting itu pesannya, bukan pembawanya. Jika prajurit membawa pesan dari raja, kita terima pesannya. Muhammad Qasim membawa pesan dari raja seluruh alam semesta. Apa kita berani menolaknya? Siapapun kita, bahkan seorang presiden, tak ada hak untuk menolak. Kita terbiasa menghakimi dari kejauhan, bahkan dari dekat pun hanya melihat rupa. Padahal, bukankah pesan lebih berharga daripada pembawa pesan itu sendiri? Lihatlah seorang prajurit yang membawa titah raja. Kita tunduk pada pesan, bukan pada seragamnya. Maka renungkanlah ini. Muhammad Qasim membawa pesan dari raja di atas segala raja, penguasa seluruh alam semesta. Apa kita akan menolak pesan itu? Adakah jabatan di dunia ini, bahkan sebagai raja atau presiden, yang sanggup menolak titahnya? Mengapa kita begitu fokus pada penampilan Muhammad Qasim? Bukankah seharusnya yang kita lihat adalah isi pesannya, bukan sekedar penampilannya? Terlepas dari siapa prajuritnya, Muhammad Qasim membawa pesan yang jauh lebih besar dari itu. Pesan dari Allah, Raja di atas seluruh raja di seluruh alam semesta ini. Jika kita tidak bisa menolak titah raja di dunia, bagaimana kita bisa menolak pesan dari Tuhan semesta alam ini? Siapapun kita, tidak ada alasan untuk menolaknya. Maka pikirkanlah baik-baik. Intinya mimpi itu dalam Islam ada tafsirnya, ada artinya. Sehingga kita semuanya jangan mengabaikan persoalan mimpi. Maka Allah akan banyak memberikan mimpi kepada orang mukmin untuk menyampaikan mubasyirat atau mundirat. Entah itu berupa kabar gembira atau peringatan, Allah sampaikannya lewat mimpi. Ya, makin dekat dengan kiamat, orang yang mimpi jadi kenyataan makin banyak. Nabi SAW bersabda, ru'yatul mu'min, mimpi seorang mukmin 1/46 bagian dari kenabian. Jadi kalau ada Kiai Habib Ustadz cerita mimpi, kamu remehkan syariat Islam. Ngeri.